Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah. Alamat saya di Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan. Dan saya adalah salah seorang mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Kisaran, yaitu Institut Agama Islam Daar Ulum Asahan Kisaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu landasan pengembangan kurikulum PAI. Tapi sebelum itu, tolonglah subscribe, karena subscribe itu nggak bayar guys. Dan tolonglah bunyikan tombol loncengnya untuk menerima notifikasi video selanjutnya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI. Jadi, sebelum itu kita akan mengetahui apa sih itu landasan. Landasan itu apa? Gunanya apa? Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa landasan itu adalah merupakan dasar-dasar ya teman-teman, atau kepercayaan yang mendasari atau sesuatu prinsip atau gagasan yang mendasari sesuatu. Jadi begini, kesimpulannya adalah landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah sebuah gagasan atau prinsip yang bersumber dari kepercayaan dan menjadi sandaran untuk pengembangan kurikulum yang dinamis. Seperti contohnya gini, dalam agama Islam itu landasan utama kita itu apa? Al-Quran dan hadis kan. Begitu juga dalam kurikulum ya teman-teman, setiap sesuatu itu pasti ada landasannya. Selanjutnya, di dalam landasan pengembangan kurikulum itu ada banyak kali jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada landasan filosofis. Teman-teman tahu nggak apa itu landasan filosofis? Jadi, landasan filosofis itu adalah upaya pengembangan kurikulum yang didapat dari hasil mendalami, menganalisis, lalu melaksanakan, membina pengembangan kurikulum dalam bentuk tertulis maupun pelaksanaannya di sekolah atau madrasah. Selanjutnya adalah kurikulum yang dikembangkan itu menggunakan dasar filsafat klasik, maka tujuan pengembangannya itu banyak mengarah kepada pencapaian penguasaan materi dan cenderung mengupayakan untuk pengembangan pada aspek intelektual. Dan kalau kurikulum yang dikembangkan itu menggunakan dasar filsafat progresivisme, maka tujuan pengembangannya itu mengarah pada upaya pengembangan aktualisasi dan pada aspek efektif. Nah, yang selanjutnya adalah landasan psikologis. Apa itu landasan psikologis? Landasan psikologis adalah landasan yang berdasarkan kepada kemampuan siswa yang memiliki kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, setiap individu itu mempunyai psikologis masing-masing ya teman-teman. Ada dia karena faktor latar belakangnya, ada dia karena faktor gennya, atau dia karena faktor lingkungannya. Jadi, psikologis orang itu berbeda-beda ya teman-teman, tidak bisa kita samakan. Menurut Nana Syaodi Sukmadinata, terdapat dua bidang psikologis yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang pertama, psikologis perkembangan. Psikologis perkembangan itu adalah merupakan psikologis yang mempelajari tentang perilaku individu yang berkenaan dengan perkembangannya. Psikologis ini mengkaji tentang hakikat perkembangan, pertahapan aspek-aspek tugas perkembangan, dan hal lainnya. Yang kedua adalah psikologis belajar, yaitu merupakan mempelajari tentang individu dalam konteks belajar. Jadi, dalam psikologis ini si anak itu dinilai dalam konteks belajar. Bagaimana kemampuan dia dalam belajar, bagaimana reaksi dia, bagaimana hal yang lain yang bisa kita lihat dari dia belajar ya teman-teman. Selanjutnya adalah landasan sosiologis.
Teman-teman tahu apa itu landasan sosiologis? Baiklah, landasan sosiologis adalah landasan yang berasal dari sosiologis yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Jadi, semakin meningkatnya sosial budaya manusia, maka semakin meningkat pula tuntunan hidup manusia. Diperlukan juga kesiapan lembaga pendidikan dalam menjawab segala tantangan yang diakibatkan kebudayaan tersebut. Selanjutnya adalah landasan yuridis. Teman-teman, apa sih itu landasan yuridis? Sebenarnya gini, kurikulum itu adalah merupakan produk dari landasan yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Republik Indonesia yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mendasar pada Konstitusi 1945 yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya adalah landasan organisatoris. Apa sih itu landasan organisatoris? Landasan ini adalah landasan yang berpijak pada teori psikologis asosiasi yang menganggap keseluruhan itu adalah jumlah bagian-bagiannya. Jadi, kurikulumnya mata kuliah yang terpisah-pisah dong jadinya. Dan adapun ciri-ciri dan kurikulum organisatoris adalah yang pertama adalah merupakan bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran terpisah-pisah. Gak enak ya kalau dipisahin. Aduh. Yang kedua adalah menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran yang lain dengan memelihara identitas awal pelajaran. Dan yang terakhir adalah kurikulum yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik intah maupun antar mata pelajaran. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan saya tentang landasan pengembangan kurikulum PAI. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata saya mohon dimaafkan ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya.